sehingga saya dapat membagi praktik. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, tak lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya dari tahun ini terdapat kegiatan bersama berbagi praktik baik bersama dengan teman-teman di luar penjara. Maka itu kami mohon penyertaan dan tuntunan daripada ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kami dengan baik sampai dengan berakhirnya ya Allah. Berikan kami hikmat dan pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami datang dan kami membawa doa kami kepada-Nya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Surce yang telah berdoa untuk kita untuk membuka kegiatan saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Lanjut akan berbagi tentang budaya positif yang kami dapatkan pada modul 1.4 itu. Pertama, apa makna budaya positif? Sebelumnya saya mau tanya dulu, pernah lakukan itu budaya positif yang seperti sekarang ini yang kita pernah lakukan di kelas, di sekolah? Pernah. Iya, yang bagaimana? Mengajarkan anak membuang sampah di tempat sampah. Iya, luar biasa, mengajarkan anak membuang sampah di tempat sampah. Itu budaya positif. Apa lagi Pak? Doa sebelum pelajaran dimulai. Iya, itu doa sebelum pelajaran dimulai. Itu adalah budaya positif yang kita lakukan keseharian kita. Selama kita melakukan proses pembelajaran, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu membuang sampah pada tempat. Itu adalah budaya positif kita yang kita lakukan keseharian. Dan sama berbagi itu, ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti tadi, perubahan paradigma. Perubahan paradigma menurut filosofi ini, perubahan menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kami dapat. Ini saya mau berbagi bahwa murid itu bukan tabula rasa. Berarti murid itu bukanlah kertas kosong yang kita coret-coret begitu saja. Yang kedua itu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Yang ketiga itu budi pekerti. Yang keempat itu tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang kelima, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Yang keenam, berpihak pada murid. Ya, dari penjelasan dari filosofi Ki Hajar Dewantara mengajak kita sebagai guru hanya menuntun karena peserta itu punya kodrat sendiri. Kita hanya menuntun, ibaratkan kita ini sebagai petani yang hanya merawat, memberi pupuk, menyiram, menyiangi. Sedangkan murid itu seperti biji jagung, ditanam biji jagung, tidak mungkin dia tumbuh padi. Itu ibaratnya seperti itu. Perubahan paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka
kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, kita masuk di dalam kontrol yang sering kita lakukan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Yang satu, pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di makna disiplin. Sebelum masuk dia punya menjelaskan disiplin itu artinya apa? Disiplin menurut Bapak ini. Tertib menjalankan aturan. Iya, luar biasa tertib menjalankan aturan. Itu yang kita lakukan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda dengan karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin itu belajar. Belajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maka teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini termasuk konsekuensi atau eksternal atau internal. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini konsekuensi. Iya, eksternal. Itu merupakan motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Kembali kayak tadi. Eksternal juga. Itu merupakan eksternal. Iya, luar biasa. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini semangat. Iya, bagus sekali, luar biasa. Ini ada budaya positif itu ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya, kita buat peraturan kelas pernah ada itu. Jadi kita selama saja yang belum itu keyakinan kelas. Pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan yang membuat kita paham. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghadapi kendaraan? Bila harus menggunakan helm bila menghadapi kendaraan roda 2. Karena kita yakin bahwa kita menggunakan helm, maka saat ada bahaya kita masih bisa selamat. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya, itu jawaban merupakan keyakinan dari diri kita. Tidak ada paksaan. Kalau aturan berarti melanggar peraturan dari lalu lintas begitu. Karena kita tidak pakai helm, kita takut. Tapi ibu menjawab itu merupakan keyakinan. Itu dikatakan keyakinan. Keyakinan kelas itu yang benar-benar dari dalam diri kita. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu yang pas COVID itu ada. Itu kenapa? Karena kita yakin bahwa ketika kita menjaga jarak dan berangkat tidak itu kita terhindar dari virus dan bakteri. Iya, kita terhindar dari itu, kita kesehatan, menjaga kesehatan. Oke, luar biasa. Itu merupakan keyakinan diri kita. Yang dari dalam diri kita menjaga yakin kalau kita melakukan itu kita tidak akan kena.
Yang ketiga itu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Itu Dalam tepat waktu itu adalah orang yang disiplin, ya. orang yang menghargai waktu, dan orang yang punya komitmen. Iya, luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya. Disiplin seperti Ibu bilang tadi, menghargai waktu. Waktu ya itu dari keyakinan diri kita. Oke. Sekarang untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerak seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Kosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Sama kedua, mereka senang. Kemarin kebetulan mereka coret tembok. Saya bilang menganggap keyakinan menjaga kebersihan, tidak menghormati. Itu yang sekali lakukan. Oke, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang umum. Yang ketiga itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Jadi seperti tadi. Yang kelima, semua warga kelas semua kontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Ini peraturan, dilarang membuang sampah seperti tadi. Dia punya keyakinan itu menjaga kebersihan. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itulah keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang berikut, jangan berlari di kelas. Berarti untuk apa itu? Iya, keselamatan dan keamanan diri. Jangan terlambat datang ke sekolah. Itu disiplin dan menghargai. Ada yang lain? Bisa tambah nanti. Ini yang Cuci tangan setelah membuang sampah. oke. Yang peraturan. Iya, peraturan. Pintar. Ini keyakinan menjaga kebersihan. Itu menjaga kebersihan dan kesehatan. Luar biasa. Masih dihukum oleh penghargaan yang sering kita lakukan biasa. Kita sering, contohnya anak di rumah. Kalau mereka berhobi beli, saya punya anak. Kalau mau dibeli harus kasih uang dulu. Kalau tidak, dia tidak apa dulu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dia kita memberi penghargaan itu hadiah apa saja. Itu penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi kesepakatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kalau seandainya kita sudah janji tidak kasih jelas, nanti dia akan ngeyel. Ini ada pertanyaan begitu. Dapat 100 kali ini tidak cemburu. Apakah termasuk hukum atau konsekuensi? Itu. Semua setuju hukum? Iya, luar biasa. Itu adalah hukum. Oke. Yang kedua, lari mengeliling lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukum? Hukum. Iya. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukum? Hukum. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Luar biasa, tepuk tangan dulu sama anak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Meminta murid tidak mengenakan
itu konsekuensi atau hukum. Benar sekali, hukum itu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, kenapa dinyatakan konsekuensi? Dia termasuk olahraga ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, benar semua, kita luar biasa. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Perbedaannya itu. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Yang kelima, paksaan. Yang berikut, stimulus tanggapan. Yang berikut, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyusui diri. Yang hukuman berikut, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, dia takut hukum, dia pasti dia sembunyi. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out, untuk sementara waktu saja. Manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama itu cinta kasih, rasa diterima. Yang kedua itu kesenangan. Yang ketiga itu bertahan hidup. Yang keempat itu penguasaan. Yang kelima itu kebebasan. Ini ada dia punya wacana sedikit. Nanti ada pertanyaan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus. Muridnya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal mereka dengan paksa. Ya, paksa saja. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa yang Anda lakukan kalau Bapak Ibu seperti Ibu Ani? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Menghadapi anak yang merampas bekal dia punya teman-teman. Bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Kalau saya, sebelum saya mengikuti ini, saya langsung panik dan tidak lagi tanya-tanya, langsung marah-marah. Tidak lagi, karena respon cepatnya langsung marah-marah. Masih ada yang lain? Oke. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, jadi menurut Anda kenapa Agus itu rampas dia punya kawan bekal? Kenapa? Jahil makan, mungkin dia tidak makan. Iya, oke. Dia jahil hanya untuk menjahil temannya dan juga rasa lapar, karena dia rasa lapar, oke. Karena terburuk. Iya, karena dia merasa buruk, dia mau kasih ribut di kelas ya. Lanjut. Masih ada pendapat yang lain? Lanjut. Iya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Kita sering melakukan, kalau saya langsung marah, belum mencari tahu apa penyebabnya. Oke, alasan ini kalau apabila jawaban Agus karena ia lapar, seperti Ibu Sinja tadi jawab, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, itu merupakan tadi kebutuhan bertahan hidup. Dia mau tahan, mau apa, rasa laparnya hilang, tahan hidup itu kebutuhan bertahan hidup. Tadi yang seperti ada 5 kebutuhan.
seperti itu jatuh itu bertahan hidup. Kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, usil tadi, itu merupakan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dia disayangi temannya, ya perhatian luar biasa. Itu kebutuhan untuk diterima orang. Orang diterima jadi teman. Kalau dia diam-diam saja dia sudah ada teman. Begitu dia maksudnya dari usil tadi. Oke. Ini apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan. Itu kebutuhan penguasa. Ini dikuasai. Menguasai orang lain. Iya, menguasai orang lain. Ya, oke. Yang berikut, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Ya, dia bosan, dia bilang, saya bosan ini, bekal-bekal yang itu saja. Jadi dia rampas. Itu adalah kebutuhan pilihan atau kebebasan. Yang berikut, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya seperti tadi yang jawab terakhir dari Ibu Sucel, bilang dia hanya yang karakternya hanya iseng-iseng gitu, yang kesal, wajah temannya yang kesal karena diambil makanya, itu adalah kesenangan. Kebutuhan dia itu adalah kesenangan. Dia senang diri karena dia lihat yang kawannya menangis, Susah dan senang. itu merupakan kesenangan. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat orang merasa bersalah. Teman, pemantau, mengajar. Dan ini ada dia punya penjelasan sedikit. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alternatif. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Penghukum membuat orang merasa bersalah. Teman, pemantau, mengajar. Dan ini ada dia punya penjelasan sedikit. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Itu hukum. Sedangkan yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu hukum juga. Kamu terus ini. Kamu bagaimana ini? Gitu. Saya juga seperti itu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu selalu yang terakhir kamu. Bagaimana? Itu penghukum. Lanjut. Membuat orang merasa bersalah. Ada tadi 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu yang membuat orang merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu kan kita merasa diri bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Bagaimana? Dan sering saya juga ngomong, saya ini termasuk membuat orang merasa bersalah. Saya sering ngomong begitu, itu sebenarnya salah. Kamu tidak ingat ya, orang tua kamu sudah capek-capek kerja. Semua tidak salah. Itu adalah yang kita lakukan kesalahan dari keadaan kita. Nah, yang mereka kita harus menanyakan dulu. Setelah menanyakan seperti tadi, keyakinan apa
yang kamu lakukan. Setelah itu kita tanya mereka, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, dan sendirinya mereka akan sadar. Budaya positif agar memotivasi internal menjadi landasan atau fondasi yang utama bagi murid-murid, maka harus mengembangkan budaya positif. Budaya positif yang dimaksud adalah hilangnya hukuman, penghargaan apabila ancaman. Kita kembali ke budaya tadi, keyakinan. Budaya positif yang dilakukan seperti tadi, itu posisi kontrolnya yang mana yang kita harus buat. Kadang kita lihat anak kalau sering terlambat datang, kita tidak lagi tanya posisi jadi mungkin ada apa, mungkin apa, restitusi itu. Terima kasih sudah mengikuti. Selanjutnya kita akan membuka itu kami baru-baru mempraktek restitusi segitiga restitusi. Ayo silakan. Ada videonya. Ada menstabil identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terima kasih. Dan kalian ibu dapat laporan dari teman kelas kamu kalau kamu itu sering mencoret tembok, meja, dan kursi. Apa betul? Perbuatan yang kalian lakukan itu baik atau tidak? Tidak. Kalian berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang tentu punya kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Tentunya akan memperbaikinya. Mencoret tembok, meja, dan kursi, tentu Fahri punya alasan. Alasan apa Fahri melakukan itu? Agar dilihat orang-orang dan juga menggantikan kertas gambar yang sudah gelap. Kalian masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Apakah perbuatan Fahri terjadi? Sekolah itu milik kita bersama. Kita harus menjaga kebersihan, seperti tidak mencoret tembok, meja, kursi, apalagi membuang sampah sembarangan. Dengan agar terlihat lingkungan kita itu indah dan rapi. Kalau lingkungan kita bersih, tentu kita akan hidup aman, nyaman, dan tentram. Saya minta maaf karena saya sudah mencoret fasilitas sekolah. Baik, minta maaf itu sudah bagus, sangat bagus itu minta maaf. Tapi ada solusi lain untuk mengatasi masalah ini, kalian? Saya akan menggambar ke kertas gambar yang sudah buram dan saya tidak akan mencoret meja, kursi, dan tembok. Baik. Ibu sangat apresiasi dengan solusi yang terbaik dalam menjaga lingkungan sekolah. Dan sekarang kalian silakan kembali ke kelas. Sekali lagi saya minta maaf karena sudah mengotorkan fasilitas sekolah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devalento Ani, biasa disapa Valen. Saya merasa senang sekali karena saya tidak dihukum. Saya hanya diajar oleh ibu untuk memperbaiki kesalahan. Terima kasih Ibu Din.